Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan hari ini saya tidak akan melanjutkan chapter 3. Ya, kita akan coba diskusi 2 chapter yang sudah kita pelajari. Ya, apakah masih diingat? Dan ini saya catat apakah ini sebagai kuis. Ya, saya akan panggil satu persatu. Ya, apa yang sudah kita pelajari 2 chapter, ya. Ada 2 sisi yang berbeda di dalam 2 chapter itu, ya. Satu sisi itu menjelaskan tentang etika secara general, bagaimana kita berperilaku. Ya, suara saya jelas ya. Bagaimana suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana di chapter 1 dibahas kita seharusnya berperilaku. Bahwa etika itu adalah tentang benar atau salah. Ya, tentang benar atau salah. Jadi banyak hal yang kita pelajari. Apa itu etik, bagaimana kalau terjadi kontradiksi dengan etik. Ya. Dan chapter 2 kita membahas tentang bagaimana etik itu diaplikasikan di dalam bisnis. Ya. Apakah itu sesuai, apakah itu bisa diaplikasikan atau tidak. Nah, hari ini saya ingin review kembali apa yang saya sudah ajarkan dalam bentuk kuis. Ya, kuis itu tidak tertulis, ya. Saya akan catat, ya. Sudah ada bolpen, ya. Sudah ada lembaran kertas, saya ambil lembaran kertas. Ya, sudah ada lembaran kertas untuk saya nilai, ya. Sejauh mana kalian memahami. Dan jangan tidak paham, kita lanjut terus ya sampai akhir tidak paham juga. Oke, kita mulai dari yang nampak dulu di depan saya. Sri Wahyuni. Oke, dari 2 chapter ini apa yang sudah kamu lakukan? Adalah bagaimana kita menghadapi tantangan. Bagaimana Sri? Suaranya kurang jelas, Sri. Etika adalah Lanjut. Kayak mana? etika adalah bagaimana seseorang menghadapi tantangan dan salahnya. Suaranya nggak jelas, Sri. Oke, kita lanjut dulu yang lain. Nanti kita ulangi, Sri. Ini perbaiki dulu headsetnya, ya. Faranazila. Farah. Yang lain di mute dulu mungkin, ya. Yang lain di mute dulu. Bagaimana Farah? Yang saya pahami dalam 2 chapter ini adalah kenapa kita harus mempelajari etika, itu yang pertama. Dan kenapa kita harus peduli tentang hal yang benar, itu di dalam chapter pertama. Dan pada chapter kedua,
Pada chapter kedua yang dapat saya pahami tentang penerapan tentang bagaimana perilaku kita terhadap mengapresiasi melakukan sesuatu hal yang benar. Emang etika apaan? Apa yang dimaksud dengan etika? Etika itulah suatu perbuatan. Jangan ngomong, saya mau dulu semua. Oke, Farah di unmute dulu. Farah di unmute dulu. Farah Nazila, oke. Apa menurut kamu etik itu? Etik itu pada dasarnya adalah sebuah studi tentang bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan standar perilaku yang benar dan salah. Di sini berarti etika itu bagaimana cara kita menjalani suatu kehidupan itu dari sisi benar ataupun dari sisi salahnya. Dan jadi etika itu lebih masuk akalnya kalau dibilang itu sesuatu perilaku itu yang mengarah ke hal yang benar gitu, Pak. Oke, Oradita. Oradita. Ya, Pak. Silakan. Apa yang sudah kamu pelajari 2 chapter ini? Dari chapter pertama, saya mempelajari bahwa apa itu etika dan mengapa kita perlu mempelajari etika itu. Kemudian, apa itu golden rule atau aturan emas. Terus, bagaimana penyelesaian dilema etika. Kemudian, apa saja langkah-langkah yang harus Maksud saya jangan dalam bentuk pertanyaan. Maksudnya apa yang kamu pahami? Oh, etika ini, bagaimana etika itu masuk dalam bisnis? Kalau etika itu bagaimana kita itu etika itu bagaimana kita berlaku benar menurut aturan. Apa pengalaman kamu dalam case etika? Pengalaman pribadi. Bersikap sopan, sudah etika. Oke, Elsie. Hadir, Pak. Ya, silakan Elsie. Dalam 2 chapter ini saya sudah mempelajari apa itu yang pertama etika. Etika itu menurut saya itu aturan, Pak. Aturan untuk membedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Dalam etika itu sendiri lebih tepatnya kalau misalnya kita bilang lebih ke perilaku kita, ke karakter kita terhadap apa yang akan kita hadapi. Terus kita bisa bedain perilaku yang benar dengan yang salahnya. Terus ada juga yang namanya the golden rule atau teori timbal balik. Teori timbal balik ini dia mendasarkan teorinya itu kita berperilaku untuk orang lain sesuai dengan apa yang orang lain buat, apa yang kita mau dari orang lain buat ke kita. Misalnya orang lain pengennya buat baik ke kita, maka dari itu kita buat baik lagi ke orang itu. Terus ada dilema etika. Bagaimana caranya kita menghadapi dilema etika? Kalau misalnya menghadapi dilema etika itu, yang pertama kali kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau misalnya permasalahannya itu ada 2 pilihan, terus 2 pilihannya itu kalau misalnya pilih salah satu, pasti salah satunya itu ada kerugian. Kalau misalnya dari ini, yang paling saya ingat itu lebih baik pilih yang pilihan. Kalau misalnya pilih yang pilihan yang hasilnya itu bagus untuk lebih banyak orang. Itu, Pak.
Oke, Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya pelajari selama chapter 1 dan chapter 2 ini, jadi etika itu adalah bagaimana orang mencoba menjalani hidup sesuai dengan standar perilaku baik dalam berbicara ataupun dalam berperilaku. Jadi etika itu memang sangat perlu dalam hidup kita. Etika sudah dipelajari itu dari kecil, mungkin dari dikasih tahu sama orang tua. Terus mengapa kita tuh perlu untuk melakukan hal benar, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, baik di masa sekarang ataupun di masa nanti. Terus bagaimana di chapter 2 itu ada dilema etika. Dilema etika, bagaimana cara kita mengusulkan dilema etika, yaitu kita salah satu caranya dengan aturan emas, yaitu perlakukanlah orang lain sesuai dengan apa yang kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi orang lain juga berperilaku seperti itu. Jadi lakukanlah hal yang baik kepada orang lain. Itu, Pak. Oke, Cut Naja. Iya, Pak. Yang sudah saya ajari yang pertama itu. Nah, yang mau salat silakan ya. Ini waktu daerah lain ya. Oke, lanjut. Pengertian etika sendiri yaitu adalah bagaimana orang hidup berdasarkan standar baik dan benar. Terus ada stakeholder, yaitu pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Terus juga ada jenis konflik dalam dilema etika, yaitu ada kebenaran versus kesetiaan. Yang kedua ada jangka panjang versus jangka pendek. Ketiga ada keadilan dan belas kasihan. Yang terakhir ada individu versus komunitas. Untuk dilema etis sendiri artinya adalah sebuah situasi di mana tidak ada keputusan yang jelas antara benar atau salah, tetapi sebaliknya jawabannya benar atau benar. Terus juga ada 3 prinsip resolusi untuk jenis konflik yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama berbasis akhir atau end base, artinya adalah keputusan mana yang akan memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah orang yang besar juga. Yang kedua ada berbasis aturan atau rules base, yaitu apa yang akan terjadi jika semua orang membuat keputusan yang sama dengan kita. Yang terakhir yaitu aturan emas atau the golden rule, yaitu melakukan sesuatu kepada orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Udah. Oke, bagus. Wais Al-Qarni. Hadir, Pak. Ya, silakan. Jadi dari 2 chapter yang telah saya pelajari, chapter pertama kita mengenal etika secara umum, yaitu etika itu melakukan suatu perbuatan yang benar ataupun yang salah. Misalnya di saat orang tua kita memanggil kita, bagaimana kita menyahut orang tua kita? Apakah kita menyahut dengan nada lembut, berarti kita melakukan etika yang baik, ataupun di saat kita menyahut dengan kata-kata dengan nada yang kasar dan nada yang keras sehingga orang tua tersinggung, berarti kita melakukan etika yang kurang tepat, etika yang salah. Nah, di sini pun kita mempelajari tujuan daripada etika tersebut, yaitu supaya kita mampu bersosial dan dihargai oleh orang lain. Bahkan sekarang pun kita dapat kita lihat etika semakin globalisasi semakin berkembang, etika semakin berkurang. Sehingga banyaknya teman antar sesama teman sebaya melakukan pembulian, sehingga bahkan timbul dengan namanya cyberbully, yaitu membuli melalui teknologi.
Nah, di chapter sini pun selaku kita mengenal juga etika secara Islam. Karena kita Muslim, kita pun harus mengetahui apa itu etik di dalam Islam. Yaitu dalam Islam etika itu berasal daripada akhlak ataupun jamaknya pada khuluq, yaitu melakukan perbuatan yang baik. Nah, bahkan Nabi pun diutuskan ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia, yaitu sebuah hadis yang nama bu'istu limakarimal akhlak. Sehingga salah satu tujuan Nabi diutuskan ke dunia diutuskan oleh Allah yaitu memperbaiki akhlak etika manusia. Kemudian di chapter kedua saya mengetahui bagaimana etika ini masuk dalam dunia bisnis, yaitu di mana kita mampu di saat ada perbedaan, ada konflik antara pertimbangan antara satu karyawan melakukan etika yang baik ataupun memecatnya, sehingga kita mampu melakukan keputusan yang baik terhadap karyawan tersebut. Sehingga terdapat 3 buah penyelesaian, terdapat 3 buah penyelesaian. Salah satunya adalah itu dengan golden rule, yaitu melakukan orang lain sebagaimana kita ingin dilakukan. Bahkan oleh salah satu pakar ekonomi, yaitu oleh Saul Gellerman, mengungkapkan ada 4 rasionalisasi bagaimana orang melakukan perilaku tidak etik di dalam dunia bisnis, yaitu sebuah kepercayaan bahwa si karyawan ini melakukan perbuatan di dalam batas etika sehingga dia tidak sadar bahwa dia tidak melakukan hal yang tidak etik. Yang kedua, sebuah kepercayaan si karyawan ini melakukan tindakan yang dilakukannya merupakan yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, yaitu mempercayai segala aktivitas yang dilakukan oleh si karyawan ini bahwa hal yang ia lakukan adalah membantu perusahaan, sehingga ia tidak sadar bahwa yang ia lakukan ini telah melenceng pada etika dalam berbisnis. Dan yang terakhir, yaitu sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa si karyawan ia melakukan akan membantu perusahaan, sehingga dia berpikir bahwa perusahaan dengan sebab dia melakukan hal tersebut, walaupun hal tersebut tidak etik, si manajemen perusahaan atau pemimpin perusahaan akan membantu dia, akan menutupi dia, sehingga ia pun melakukan perbuatan yang tidak etik, kecurangan dalam berbisnis. Jadi kalau kamu pilih yang mana? Jadi kalau bos kamu bilang ini tolong markup, kamu pilih apa? Kalau nggak markup, kamu harus keluar. Mungkin kita lebih memilih untuk tidak melakukan hal yang tidak etik, karena seandainya kita melakukan, pasti nanti akan berjurumus ke dampak yang lebih besar, misalnya ke jalur hukum. Berarti kamu pilih keluar. Ya. Ya, itu cicilan rumah belum selesai lagi. Kalau kamu keluar nggak bisa bayar cicilan. Daripada dampak yang lebih besar, Pak. Seandainya saya melakukan hal tersebut, ketahuan oleh pihak yang berwajib. Jadi udah cicilan belum tentu lunas, ditambah lagi dengan masuk jalur hukum. Nggak masuk ke jalur hukum, cuma suruh teken honor, ya honornya 1 juta tapi terimanya 700.000. Tapi kan tetap melanggar tuh, Pak. Melakukan kecurangan. Iya. Ya, jadi dipaksa keluar dari rumah juga ya. Ya, Pak. Oke, Oliatil Jannah. Ya, dari etika bisnis saya sudah mempelajari bab 1 dan bab 2. Etika bisnis itu dikombin dengan Islamic ethics. Etika adalah tentang benar dan salah. Habis itu etik bagaimana kita bertemu dengan tantangan untuk melakukan hal yang benar. Terus ada golden rules, itu hubungan timbal balik. Artinya jika ingin kita dihargai oleh orang, kita harus lebih menghargai orang. Jadi kita tuh harus melakukan kewajiban kita sebelum menuntut hak dari orang lain. Terus ada dilema ethics. Dilema ethics itu berhubungan dengan kebingungan kita dalam menentukan keputusan. Untuk menyelesaikannya kita dapat dengan resolusi.
harus menemukan resolusinya. Terus juga ada the right thing, tentang hal yang benar. Itu yang harus kita the right thing adalah suatu hal yang harus kita terapkan di dalam etika, terutama dalam etika bisnis. Terus dari sejarah-sejarah dunia bisnis atau etik yang udah kita pelajari, bisa disimpulkan kalau di zaman sekarang atau sekarang ini etika tuh menjadi lebih baik. Artinya setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan udah mulai ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih rasional. Artinya lebih banyak positif untuk individual maupun orang banyak. Terus defining business ethic. Itu ada dua perspektifnya. Yang pertama, what is happening and what should be happening. Terus ada kenapa kita harus ambil kenapa ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dalam menyelesaikan dilema etik. Terjadinya ada dua penyebab jangka pendek dan jangka panjang ini didasarkan dari banyak pertimbangan yang ditinjau dari hasilnya tidak pasti orang dalam memastikan akibat dari pilihan etiknya. Beberapa pilihan dan alternatif seperti isu etik, di mana ini hanya ada dua pilihan, iya atau tidak. Di sini munculnya dilema tersebut. Yang ketiga ada konsekuensi campuran dilema etik dan masalah dalam manajemen sangat dipecahkan, saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat ada keterlibatan langsung atau tidak langsung apa yang akan terjadi pada situasi tertentu di mana orang menghadapi dilema etis. Satu sisi orang terlibat langsung dan sisi lain hanya meninjau dari jarak jauh. Artinya ada penilaian dari orang lain. Yang kelima ada merupakan kepercayaan umum bahwa keputusan etis mengurangi keuntungan ekonomi perusahaan, namun tidak berdampak langsung pada gaji manajer atau prospektus mereka yang lain. Artinya kalau kita melakukan etik secara benar, tentu ada keuntungan ekonomi yang berkurang. Jadi kalau kita dalam melakukan bisnis jujur, kayak itu keuntungan yang didapat ada, tapi kalau adanya kecurangan mungkin keuntungan yang didapat mungkin lebih besar. Itu, Pak. Bagaimana di dalam Islam? Apa etik dalam Islam? Kalau etika bisnis dalam Islam, ya kita memang harus melakukan the right thing, artinya nggak boleh melenceng, apalagi ada ketentuan-ketentuan dari Al-Quran dan hadis yang harus kita pegang teguh. Ya. Saya jelaskan sedikit, ada dua hal ini tadi timbul. Ya, etika Islam, pedomannya Al-Quran dan hadis. Ya. Di mana Rasulullah juga mencontohkan banyak perilaku, karena tugas Rasulullah hanya memperbaiki akhlak. Ya. Yang kedua, untuk bersikap jujur atau bersikap etika secara benar, itu secara ekonomi juga tidak menurunkan. Ya. Justru akan mungkin secara kasat mata dan secara jangka pendek kita melihat bahwa terjadi kerugian, sebenarnya tidak. Ya, karena dalam teori kapitalis pun seperti pemasaran, ya dalam ilmu marketing itu kalau kita memberikan sesuatu yang baik pada customer akan merasa loyal, dia akan kembali lagi. Oh, ini dapat dipercaya, sehingga akan datang berulang-ulang. Ya. Jadi sebenarnya ilmu etik Islam ini juga sudah digunakan oleh teori-teori Barat, ya, secara tidak langsung maupun langsung, ya. Mereka sudah mengakui, ya, bahkan ada perusahaan di Amerika itu langsung ketika ada yang komplain, dia nggak nanya, langsung dikembalikan, apakah kembalikan uangnya atau mengganti barang yang baru yang lain.
Karena yang diharapkan apa? Loyalitas customer, orang balik. Dan tidak hanya loyalitas customer, customer yang senang dia akan cerita ke banyak orang. Dia akan ada promosi yang gratis. Ya. Oke, Syarifah Mita. Silakan Syarifah, unmute. Baik, saya baik Pak, yang telah saya pelajari pada chapter 1 yaitu tentang etika bisnis. Etika bisnis itu mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi pembelajaran mengenai standar ataupun penilaian moral, mencakup analisis dan penerapan beberapa konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Mengapa kita melakukan doing right thing? Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan benar, maka hasilnya juga akan baik di diri kita nantinya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Terus di chapter 1 juga mempelajari tentang apa itu golden rule. Nah, golden rule itu yaitu suatu prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini sama halnya seperti kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Terus dalam dilema etik itu yaitu suatu kondisi di mana kita mengalami dilema dalam memilih atau bertindak kepada yang benar atau yang salah. Nah, di sini juga kita lebih mengutamakan ataupun mengevaluasi terlebih dahulu masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Untuk chapter 2 itu lebih kepada praktiknya. Misalnya untuk etika dalam bisnis itu apa aja yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama kita harus menerapkan atau bersikap jujur. Nah, ini merupakan hal dasar yang mungkin sangat dipentingkan dalam bisnis, karena untuk jika kita sudah melakukan tindakan yang mungkin tidak jujur, itu akan susah mengembalikan kepercayaan orang lain. Nah, yang kedua, kita juga harus bersikap dewasa. Bersikap dewasa dalam bisnis, yaitu dengan mempertimbangkan lagi setiap keputusan yang akan kita ambil. Dan juga kita, ketika mungkin dalam bisnis, kita juga harus menerapkan perilaku yang ramah terhadap konsumen. Karena ketika awal kita bertemu dengan konsumen, konsumen akan menilai bagaimana cara kita melayani mereka. Sehingga kalau misalnya pada awal pertemuan kita sudah menunjukkan sikap ramah tamah dan juga bersikap welcome mungkin sama konsumen, maka konsumen itu akan kembali lagi kepada kita. Dan juga yang penting lainnya yaitu berbahasa dengan sopan dan juga santun. Itu sangat penting, karena kalau misalnya kita berkata kasar ataupun berbahasa kasar yang mungkin akan menyinggung konsumen tersebut, sehingga perusahaan kita tidak akan mereka tidak akan menjalin kerjasama dengan kita. Kalau misalnya kita dari cara kita berbahasa itu menunjukkan kualitas diri kita juga. Terus Pak, dan juga setiap orang ataupun mungkin kita ketika melakukan sesuatu ataupun ketika kita bekerja sama, jangan lupa untuk berterima kasih kepada mungkin orang lain gitu. Itu menunjukkan salah satu kita menerapkan etika. Jadi menurut saya itu sih Pak. Oke. Baik, Mita. Ya. Jadi dua-dua itu ya
praktis ya, bukan satu chapter satu teori, tapi dua praktis. Yang membedakan dua chapter itu adalah satu itu lebih kepada perilaku kita sendiri, perilaku kita dengan lingkungan, di keluarga, ya, untuk menyadari bahwa mana benar, mana salah, sehingga ketika kita kemana-mana kita punya pegangan teguh. Ya. Nah di chapter 2 lebih masuk aplikatif. Bagaimana kalau etika ini kita bicara dalam bisnis. Ya. Ada pendapat orang nggak mungkin diterapkan etika di dalam bisnis, ya. Karena banyak intrik-intrik ya untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Itu mungkin model lama lah ya. Tapi dalam Islam, etika ini diatur di mana saja kamu berada, apapun yang kamu lakukan, tidak lepas pedomannya adalah Al-Quran dan hadis, mana baik, mana salah. Dan itu akan ada judgment, ya, ada penilaian dari Allah. Ya. Oke, selanjutnya Widya Zaneta Yuliati. Betul ya? Zanela atau Zaneta? Pak. Oke, silakan Widya. Yang sudah saya pelajari dari bab mengapa kita mempelajari etika. Yang pertama, saya akan menjelaskan etika adalah suatu studi yang membahas mengenai bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan standar dan bagaimana sesuai dengan standar benar atau salah. Dalam memahami etika tersebut, pasti kita ingin orang memperlakukan kita bagaimana mereka ingin diperlakukan. Itulah yang disebutkan golden rule atau aturan emas. Tema etika itu adalah situasi yang dihadapi seseorang dalam keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat untuk ke depannya. Itu, Pak. Oke. Kemudian Ricky Hari. Ya, Pak. Pusing ya Ricky ya, pegang kepala gitu. Ya, Pak. Lagi sehat ya, Pak. Lagi ngopi. Yang saya pelajari dari chapter 1 dan chapter 2 yang masalah etika. Etika adalah menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dari setiap manusia sebagai modal atau moralitas pada kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita. Etika yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik untuk semua dalam setiap lingkungan kita. Mencerminkan perilaku kita yang buruk akan menciptakan suatu pengeluaran, yaitu berupa penilaian dari masyarakat. Etika juga salah satu modal bagi kehidupan kita. Terus, etika memberikan bekal kepada kita untuk mengambil sikap yang rasional terhadap norma. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi diri kita sendiri dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambing dalam kehidupan sehari-hari. Di chapter 2 yang saya pelajari itu ada yang cara kita mengusulkan resolusi dilema etika menggunakan aturan emas, yaitu ada 3. Yang pertama berbasis akhir. Yang berbasis akhir adalah keputusan mana yang akan memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar. Yang kedua ada berbasis aturan. Apa yang terjadi pada kita semua, orang membuat keputusan yang sama dengan kita. Yang ketiga ada aturan emas. Aturan emas adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Revolusi aturan emas ini adalah bagus untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja Pak yang dapat saya pelajari. Oke, ya. Dan Faradita. Saya Pak. Ya, silakan Saudara. Jadi pada chapter 1 yaitu saya lebih mempelajari tentang apa itu etika secara umum.
Yang pertama itu ada pengertian etika. Jadi etika itu yaitu suatu berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu bagaimana kita hidup sesuai standar benar atau salah. Jadi dengan pengertian dari etika itu suatu perbuatan atau suatu perilaku itu kita tidak bisa langsung bilang bahwa perbuatan itu benar atau salah, karena semua tergantung faktor dan situasi dan kondisi. Misalkan pada era corona ini, jika kita tidak memakai masker, maka itu termasuk tindakan yang salah. Tapi jika pada misal kita kondisi sehat dan tidak ada wabah virus, maka tidak memakai masker tergantung pribadi masing-masing. Lalu pada chapter 1 juga itu ada tentang Golden Rule. Golden Rule itu yaitu prinsip manusia untuk berperilaku itu sesuai Golden Rule tersebut atau tidak. Jadi bunyi dari Golden Rule itu perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Namun Golden Rule ini tidak bisa semua orang kita paksakan untuk berperilaku sesuai Golden Rule. Karena ada orang yang misalkan dia jujur, tapi dia berpegang teguh pada jujur. Tapi dia tidak bisa berharap orang akan jujur juga kepadanya. Lalu ada dilema etika, yaitu dilema orang dalam memutuskan suatu keputusan. Dalam dilema etika ini ada cara penyelesaiannya. Untuk penyelesaian dilema etika yaitu kita harus membuat 3 analisis. Yang pertama ada analisis konsekuensi. Apakah perbuatan kita tersebut konsekuensinya besar atau tidak, atau salah atau tidak. Lalu ada analisis aksi, yaitu apakah hal yang kita lakukan sudah sesuai aturan atau tidak. Lalu yang ketiga itu membuat keputusan. Dan dalam chapter pertama juga saya belajar tentang etika dalam Islam. Etika dalam Islam itu kita memandang benar atau salah sesuatu perilaku, yaitu bersumber dari aturan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu pada chapter 2, yaitu saya lebih mempelajari tentang etika dalam dunia bisnis. Lalu etika dalam dunia bisnis yaitu berarti standar benar atau salah yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Lalu ada sejarah etika bisnis. Dari sejarah etika bisnis tersebut dapat dilihat bahwa sistem dalam bisnis ini sudah ada kemajuan. Tapi menurut saya sudah ada kemajuan, tapi belum dijalankan sepenuhnya. Misalkan contohnya, emang sudah banyak hukum yang mengatur tentang etika bisnis, namun belum semua dijalankan. Masih banyak juga perusahaan sekarang yang tidak etis. Lalu juga ada yaitu tentang etika dilema dalam bisnis. Nah, untuk dalam etika dilema dalam bisnis itu terdapat penyelesaiannya, yaitu pertama untuk melihat konflik apa yang terjadi. Konflik apa yang terjadi itu bisa ada, yaitu tentang kebenaran atau kesetiaan, lalu ada konsekuensi jangka panjang atau konsekuensi jangka pendek, lalu ada keadilan atau karena kasihan, lalu juga ada yaitu tentang individu atau komunitas. Apakah perbuatan kita itu mempengaruhi individu saja atau mempengaruhi komunitas? Untuk menyelesaikan, sudah kita mengetahui 3 konflik tersebut, maka kita harus membuat penyelesaiannya. Penyelesaian ini dapat digunakan dengan 3 prinsip dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu dengan berbasis akhir, yaitu kita melihat dampak akhir dari keputusan kita, apakah berpengaruh bagi orang banyak atau tidak. Lalu ada berbasis aturan, yaitu kita melihat bagaimana jika semua orang membuat keputusan dengan kita. Lalu ada berbasis golden rule, yaitu kita melihat, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan maka akan berdampak juga bagi kita. Lalu saya belajar juga pada chapter ini itu tentang 4 rasionalisasi Saul W. Gelman yang dia gunakan untuk menilai perilaku tidak etik dalam bisnis. Jadi dia mengungkapkan 4 rasionalisasi, yaitu orang melakukan
orang melakukan tindakan tidak etis di bisnis. Yang pertama yaitu bahwa orang tersebut percaya tindakan yang dia lakukan itu tidak ilegal dan masih pada tahap yang wajar. Lalu yang kedua yaitu tindakan tersebut kepentingan bagi individu tersebut. Jadi yang kedua ini lebih tentang loyalitas, yaitu tentang kesetiaan setiap seseorang terhadap perusahaan. Jika dia setia, tentu dia akan menjalankan apa yang disuruh oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu kepercayaan bahwa yang dia lakukan aman dan tidak diketahui oleh siapapun. Lalu yang keempat yaitu kepercayaan bahwa tindakan yang dia lakukan tuh kepentingan bagi perusahaan dan dia yakin bahwa perusahaan akan melindunginya. Padahal tidak semua perusahaan belum tentu akan dapat melindungi perbuatan dia tersebut. Sekian dari saya, Pak. Oke, baik, bagus ya. Kemudian Putri Aulia. Ya, Pak. Dari chapter pertama, saya belajar tentang etika. Etika merupakan suatu prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan suatu hal yang baik dan yang buruk. Ketika sesuatu yang benar kita buat ke orang lain akan berdampak pada kita juga. Jika dalam masyarakat itu kita berbohong, pasti masyarakat yang lain juga tidak akan percaya kepada kita. Terus saya belajar tentang menyelesaikan dilema etika. Dalam penyelesaian dilema etika, saya memilih kurang-kurang yang paling efektif. Yaitu pertama saya mengidentifikasi masalah untuk memahami sudut manakah yang lebih baik atau yang saya pandang itu baik atau buruknya. Terus saya akan menemukan cara yang paling baik dan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi masalah yang saya hadapi. Lalu saya menerima saran-saran atau ide-ide dari teman-teman untuk menyelesaikan sebuah dilema etika. Terus langkah keempat, solusi yang terbaik yang saya pilih, yaitu merupakan solusi-solusi untuk memperbaiki masalah. Terus dalam etika Islam juga ada berpendapat pada ajaran agama Islam, yaitu baik atau buruknya yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Terus pada chapter yang kedua, ini lebih ke penerapan etika dilema pada bisnis. Yaitu ada namanya suatu prinsip timbal balik atau golden rule. Yaitu golden rule itu merupakan landasan moral yang bersifat universal, yaitu mengharap perilaku orang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Seperti kita berbuat baik, kita mengharapkan orang berbuat baik pada kita juga. Ya, Pak, begitu. Oke, Putri. Berikutnya, Putri juga, Putri Sakina. Sesama Putri ya. Pelajari di etika ini. Yang pertama itu apa itu etika? Etika itu bagaimana orang mencoba menjalani hidup mereka sesuai dengan standar perilaku benar atau salah. Dalam berpikir dan berperilaku terhadap orang lain dan bagaimana kita ingin mereka berpikir dan berperilaku terhadap kita. Masuk ada lagi tujuan etika bisnis itu memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi individu agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Langsung dari bisnis chapter. Suaranya hilang, Putri. Yang saya pelajari dari chapter 1 itu relativisme etis. Itu suatu aliran yang menyatakan bahwa perbedaan penilaian terhadap kebenaran suatu tindakan secara etis sangat tergantung dari cara setiap orang
atau kelompok memandang dan menilainya. Contoh dari relativisme etis ini, dari relativisme budaya ini, contohnya tinggal satu rumah dengan pasangan yang sebelum menikah. Mungkin di luar negeri tinggal satu rumah yang dengan pasangan yang sebelum menikah itu mungkin wajar, tapi kalau di Indonesia itu tidak wajar. Jadi relativisme itu bagaimana perbedaan penilaian atau seseorang memandang dan menilainya. Langsung ada lagi yang namanya perilaku tidak etis. Itu merupakan suatu hal yang menyalahi etika yang dianut pada suatu kelompok masyarakat. Perilaku tidak etis ini menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Langsung dari chapter 2 yang saya pelajari itu bagaimana manusia memiliki apa yang disebut dengan instrumen berpikir dan nurani. Kalau instrumen berpikir itu berfungsi untuk mengolah informasi-informasi yang datang dari luar diri manusia. Namun jika memutuskan apa yang baik dan buruk hanya dengan menggunakan instrumen berpikir, maka hasilnya akan relatif bagi setiap orang. Langsung ada juga kemampuan berpikir. Setiap orang tentu saja boleh, setiap orang tentu saja boleh berpikir berbeda-beda. Maka dari itu manusia memiliki nurani. Nurani ini kerja sendirian. Nurani memiliki konsep luar yang diolah oleh pikiran manusia dan diolah kembali menjadi sebuah konsep yang baik dan buruk. Maka muncullah yang namanya golden rule atau aturan emas yang berbunyi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan itu pepatah yang ditemukan sebagian besar dari agama dan budaya. Ini sebagai etika timbal balik dalam beberapa agama. Sudah Pak, itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, good. Selanjutnya Nurlisa. Saya Pak. Ya, kamu. Terus itu saya itu mempelajari tentang etik. Etik itu membahas tentang benar atau salah. Nah, ada juga kenapa kita harus mempelajari etik, karena untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etik harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat ataupun di keluarga. Etik yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk itu mencerminkan suatu keluaran, yaitu mencerminkan perilaku kita yang buruk juga. Nah, di etika itu ada juga yang namanya melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Mengapa kita harus melakukan hal yang benar? Karena kepedulian ini mengartikan bahwa kita memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dalam batas yang wajar. Kesulitan orang lain juga kesulitan kita sebagai sesama manusia. Misalnya kita bayangkan kita berada di posisi sulit yang sedang dialami orang lain. Menjadi alarm utama kenapa kita harus peduli dan melakukan hal yang benar. Kita harus merasa betapa pentingnya aluran tangan orang lain yang dibutuhkan saat kita berada di kondisi sulit. Di chapter 2 yaitu mempelajari tentang bagaimana kita berperilaku benar dalam sebuah bisnis. Mengapa kita harus melakukan hal yang benar dalam bisnis? Karena melakukan hal yang benar dalam lingkungan bisnis itu adalah sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan dan tidak membuat orang lain menjadi kesulitan dalam usaha bisnis yang kita bangun.
Dan ada juga apakah bisnis itu benar melakukan etik? Itu tidak benar karena ada sebagian melakukan etik dan ada yang tidak. Setiap kita membangun usaha itu, semua orang itu melakukan etik yang benar. Cuma itu aja, Pak. Baik, ya Nurlisa. Sekarang Iwan Konadi. Ya, silakan. Kenapa koneksi nggak bagus ya, Iwan? Oke, kita lanjut lagi yang lain ya. Muhammad Reis. Iwan mungkin kita tunda dulu. Ya, Iwan. Ya Pak. Ya Pak, apa Pak? Sudah bagus suaranya? Sudah bagus koneksinya, Iwan? Bapak bilang apa Pak? Bilang, mana Iwan ya? Iwan sudah bagus koneksinya. Ini udah normal lagi Pak. Ya silakan Iwan. Jadi yang saya pelajari selama mempelajari etika bisnis dengan 2 chapter kebelakangan ini adalah ada beberapa hal di mana kenapa kita harus mempelajari etika tersebut, Pak. Seperti bagaimana cara kita hidup dengan standar yang benar di dalam etika, Pak. Dan yang lain seperti golden rule, di mana kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dilakukan, Pak. Maksudnya ingin diperlakukan. Dan ada beberapa lagi seperti mengambil keputusan dalam dilema itu, Pak. Bagaimana cara kita mengambil keputusan. Dipertimbangkan atau menerima ide-ide, lalu pilih solusi yang terbaik, Pak. Dan beberapa analisis seperti analisis konsekuensi, analisis aturan, lalu mengambil keputusan, Pak. Terus di chapter kedua misalnya kita dapat mempelajari yang namanya etika di dalam bisnis, Pak. Chapter kedua juga mengetahui bahwa ternyata itu beberapa Oke, cukup Iwan. Bisa didengar, Pak? Keluar lagi, Pak. Terputus tadi. Terputus. Dengar tadi, ya sudah itu aja. Oke, Iwan ya. Ya, Pak. Selanjutnya, Rulti Adarina. Hadir saya, Pak. Jadi dari chapter yang sudah saya pelajari, bila di chapter pertama saya mempelajari tentang betapa pentingnya etika dalam kehidupan, dan di chapter kedua juga saya mempelajari betapa pentingnya etika dalam dunia perbisnisan. Nah, di chapter pertama ini kita akan mempelajari tentang etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya etika, kita bisa mengetahui attitude kita kepada orang lain itu bagaimana dan cara menyikapinya juga bagaimana. Dan di chapter kedua kita udah memasuki etika dalam perbisnisan. Jadi di mana etika itu mempunyai aturan emas yang di semua perusahaan memilikinya. Jadi juga di itu diberikan sejarah tentang membandingkan Terputus ya. Suaranya di unmute. Rulti.
Maaf Pak, tadi jaringannya putus-putus. Ya, memang begitu. Ya, sering di PHP-in ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Ruti? Cukup? Ya, jadi dari sini juga saya mempelajari etika bisnis di sini ada yang namanya resolusi dalam menggunakan aturan emas. Dan prinsipnya itu ada 3. Ada yang berbasis akhir aturan dan juga ini melakukan aturan emas terhadap kepada orang lain. Jadi kita berbeda-beda melakukannya di setiap orang lain memakaikan itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dari 4 rasionalisasi umum yang dianggap itu tidak etis. Nah, dengan ini kita dapat terjadi bila yang ditemukannya oleh Saul Gellerman. Yang di sini terjadi ada 4 keyakinan, yaitu keyakinan bahwa aktivitas tersebut berada dalam batasan etika dan hukum yang wajar, yang artinya benar-benar tidak ilegal dan tidak bermoral. Lalu ada keyakinan bahwa aktivitas tersebut adalah untuk kepentingan individu atau perusahaan, bahwa individu tersebut juga diharapkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Lalu ada keyakinan bahwa aktivitas tersebut aman karena tidak akan pernah ditemukan atau dipublikasikan. Masalah klasik pertemuan kejahatan dan hukum juga. Lalu yang terakhir ada keyakinan bahwa karena aktivitas tersebut membantu perusahaan, maka perusahaan akan memaafkannya dan bahkan melindungi orang lain yang terdapat di dalamnya. Jadi semuanya tersebut ada etika yang etis dan tidak etis dalam suatu perusahaan. Gitu, Pak. Oke, baik. Murzalifah. Ya, Pak. Dari chapter 1 dan chapter 2 ini saya sudah mempelajari tentang apa itu etika. Etika itu secara umum itu yaitu suatu perilaku atau norma yang bisa digunakan seseorang yang baik atau buruk atau bersikap sopan santun dalam berbicara, merupakan kewajiban seorang bertanggung jawab. Kemudian saya juga belajar tentang golden rule atau disebut dengan teori timbal balik. Di dalam golden rule ini yaitu memiliki prinsip yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Maka jika kamu ingin orang lain memperlakukan kamu dengan baik, maka kamu juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Selanjutnya yaitu saya juga mempelajari tentang dilema etika. Dilema etika ini yaitu suatu kondisi di mana kita mengalami dilema dalam memilih suatu keputusan yang membuat keputusan kita itu apakah baik atau tidak. Di sini juga saya mempelajari tentang rasionalisasi umum yang dikemukakan oleh Saul Gellerman. Di sini dia mengemukakan 4 keyakinan. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa aktivitas tersebut berada dalam batasan etika dan hukum yang wajar. Artinya aktivitas tersebut benar-benar tidak ilegal atau tidak bermoral. Yang kedua yaitu keyakinan bahwa aktivitas tersebut adalah untuk kepentingan individu atau perusahaan. Bahwa individu tersebut bagaimanapun juga diharapkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga itu keyakinan bahwa aktivitas tersebut aman, karena tidak akan pernah ditemukan atau dipublikasikan masalah klasik penemuan kejahatan dan hukuman. Nah, yang keempat yaitu keyakinan bahwa karena aktivitas tersebut membantu perusahaan, maka perusahaan akan memaafkannya dan bahkan melindungi orang yang terlibat di dalamnya. Udah Pak, itu aja Pak. Ya, baik. Muzdalifah ya. Tasya Mayarani. Baik, yang saya pelajari dari caption 1 adalah tentang apa itu etika.
etika itu berbicara tentang baik dan benar. Maka penting bagi kita untuk belajar apa itu etika untuk mengetahui standar moral dan bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian, mengapa kita harus membuat hal yang benar dan peduli terhadap sesama? Menurut saya, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial penting untuk peduli dan berbuat hal yang benar. Karena kita pasti suatu saat perlu dan akan membutuhkan bantuan orang lain. Maka penting untuk peduli dan membuat hal yang benar. Ini juga saya belajar tentang Golden Rule, di mana Golden Rule merupakan melakukan sesuatu agar orang berperilaku sama terhadap kita. Jadi berhubungan dengan berbuat hal yang baik dan peduli terhadap sesama. Ketika kita berbuat hal yang baik dan peduli, maka kita akan berharap orang tersebut berperilaku sama terhadap kita. Di chapter kedua, saya belajar tentang aplikasi etik dalam dunia bisnis. Etik dalam dunia bisnis menurut saya adalah perilaku yang benar atau salah dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Baik antara karyawan terhadap atasan, itu perlu adanya etik, karena banyak atasan tersebut menyuruh karyawan di luar tanggung jawabnya. Menurut saya itu tidak etik. Kemudian terhadap karyawan, kita harus berperilaku etik yang benar, seperti menjaga kepercayaan. Karena kalau karyawan tidak percaya, maka mungkin kemungkinan besar bisnis kita itu tidak lancar. Karena untuk mendapatkan profit, kita perlu konsumen. Kemudian kepada pesaing juga kita harus berperilaku etik, karena saat kita bersaing harusnya kita bersaing secara sehat tanpa menyudutkan pihak manapun. Lalu saya belajar tentang 4 rasionalisasi yang tidak etis menurut Saul. Yang pertama itu tindakan yang dilakukan adalah tindakan tidak ilegal ataupun immoral. Yang kedua, tindakan yang dilakukan merupakan kepentingan terbaik perusahaan. Jadi perusahaan melakukan apapun dengan segala cara untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, tidak ada satupun yang menemukan atau yang mengetahui tentang tindakan karena tidak dipublikasikan. Yang keempat, perusahaan akan melindungi seseorang yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Itulah 4 rasionalisasi tidak etik menurut Saul. Menurut saya begitu, Pak. Baik, Tasya. Rana Elika. Assalamualaikum Pak, yaitu setelah saya mempelajari bab 1 dan bab 2, saya dapat menyimpulkan yang pertama yaitu apa itu etika. Etika yaitu tingkah laku atau perbuatan kita baik kepada hal yang akan kita lakukan maupun kepada orang lain. Kemudian yaitu ada hal-hal yang mengatur tentang etika. Dalam Islam sendiri, hal-hal yang mengatur tentang etika itu ada Al-Quran dan hadis. Dan seperti pada sebuah negara, itu ada peraturan tertulis seperti undang-undang. Jika ada hal-hal yang meliputi etis atau tidak etis perilaku yang tidak diatur dalam peraturan tertulis, itu tergantung perbedaan pandangan setiap orang. Seperti di sebuah perusahaan, terkadang pemimpin berpikir bahwa menetapkan sifat otoriter dapat merupakan sebuah perilaku yang etis. Tetapi ada pemimpin juga yang berpendapat bahwa berperilaku otoriter itu merupakan perilaku yang tidak etis. Yaitu kemudian ada bagaimana etika itu masuk ke dalam bisnis. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, maka etika ini sangat dibutuhkan. Kemudian ada Golden Rule. Golden Rule ini adalah memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kemudian ada the right thing. The right thing itu adalah melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar ini pada dasarnya berarti melakukan hal yang mendatangkan kebaikan baik kepada kita sendiri maupun orang lain. Mengapa kita peduli untuk melakukan hal yang benar? Karena jika kita menginginkan suatu hasil yang baik, maka kita harus melakukan hal yang baik pula. Udah Pak, itu aja Pak. Ya, baik Rana. Kemudian Nailah Ratu Fasya Islami. Ini karena namanya Islami, ini harus etikanya secara Islam. Pak.
Jadi yang saya dapatkan Sarkas. Jadi yang saya dapatkan dari dua chapter yang sudah saya pelajari, yang pertama yaitu mengapa kita mempelajari etika. Etika adalah suatu norma yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, baik bagi seseorang terkait dengan sifat baik atau buruknya. Pendidikan etika itu sangat penting dan memberikan kita pelajaran tentang hal baik dan buruk. Etika yang baik mencerminkan pribadi kita yang baik, dan etika yang buruk mencerminkan pribadi kita yang buruk. Yang kedua yaitu peduli untuk melakukan sesuatu hal yang benar. Karena peduli dalam melakukan suatu hal yang benar, itu dapat membuat tatanan di masyarakat menjadi normal dan tidak kacau. Jika tidak peduli dengan sesuatu hal yang benar, maka akan banyak hal buruk yang terjadi. Yang ketiga yaitu saya mempelajari tentang the golden rule atau aturan emas. Aturan emas adalah sebuah prinsip, yaitu perlakukanlah seseorang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Tetapi kalau kita mengharapkan seseorang untuk berperilaku seperti kita, itu sangatlah tidak etis, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk berperilaku sama seperti kita atau yang kita inginkan. Yang keempat, tentang dilema etika. Dilema etika adalah situasi di mana tidak ada keputusan yang benar ataupun salah, melainkan jawaban yang benar dan benar. Dalam menyelesaikan dilema etika ini ada 3, yaitu analisis konsekuensi, analisis pendekatan, dan membuat keputusan. Analisis konsekuensi ini yaitu membahas manfaat dan kerugian yang kita bicarakan. Analisis pendekatan yaitu mempertimbangkan sesuatu tanpa memikirkan akibat atau konsekuensinya. Yang terakhir yaitu membuat keputusan. Selanjutnya juga saya mempelajari tentang resolusi dilema etika. Yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama berbasis akhir, yang kedua berbasis aturan, dan yang ketiga golden rules atau aturan emas. Selanjutnya berbasis akhir yaitu keputusan mana yang akan memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Berbasis aturan yaitu apa yang akan terjadi jika semua orang membuat keputusan yang sama denganmu. Yang ketiga aturan emas, yaitu perlakukanlah seseorang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang 4 rasionalisasi umum tentang perilaku tidak etis dari Saul Gellerman. Yang pertama yaitu kepercayaan bahwa aktivitasnya masih dalam batas etika dan hukum yang wajar. Yang kedua, kepercayaan bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan kepentingan terbaik individu atau korporasi. Yang ketiga, kepercayaan bahwa segala aktivitas adalah aman karena siapapun tidak akan mengetahui atau tidak dipublikasikan. Yang keempat yaitu kepercayaan yang timbul karena aktivitas yang dilakukan membantu perusahaan, maka perusahaan akan melindungi orang yang melakukan itu. Dan yang terakhir yaitu melakukan hal yang benar dalam lingkungan bisnis. Melakukan hal yang benar dalam lingkungan bisnis itu sangat penting sekali, karena jika kita berperilaku baik di suatu organisasi atau perusahaan dalam lingkungan bisnis, kita bisa juga memberikan contoh ke karyawan-karyawan lainnya supaya berperilaku sama seperti kita, seperti menghargai sesama. Terus itu aja Pak. Baik. Oke, Naila. Terima kasih Pak. Berikutnya Muhammad Rayyan Mutakid. Jadi selama saya belajar chapter 1 dan 2, kenapa kita harus belajar etika bisnis? Jadi kita sudah tahu semua kalau etika bisnis itu adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi kita semua. Pada dasarnya setiap manusia sebagai makhluk sosial mempunyai etika dalam menjalani hidup sehari-hari, yang mana etika memiliki standar penilaian dalam masyarakat beradab
dan di dalam lingkungan. Etika diperlukan untuk menentukan mana yang boleh dirubah dan diterapkan dalam lingkungan. Pendapat seseorang dalam menentukan sesuatu keputusan juga dinilai dari moralnya. Dengan kita mempelajari etika, akan mempengaruhi kita dalam bergaul dan juga dalam melakukan sebuah bisnis. Dengan adanya etika bisnis yang baik, kita dan perusahaan bisa mendapat kepercayaan lebih dalam masyarakat. Dan yang kedua, kenapa kita harus peduli tentang sesuatu yang baik? Saat ini kita sudah mempunyai etika. Kita juga dapat membedakan mana perilaku baik dan mana juga perilaku yang buruk. Jika melakukan kesalahan, kita masih mempunyai kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Namun, jika kita terus melakukan sesuatu yang salah, akan berdampak buruk bagi kita dan lingkungan sekitar. Inilah mengapa melakukan sesuatu yang baik juga mendapat dampak positif, terutama kepercayaan sosial. Dengan kita melakukan hal baik, tentu saja akan berguna atau bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Bukan hanya di sekitar kita, begitu juga dalam bisnis. Jika pemimpin maupun karyawan memiliki etika atau sesuatu yang baik, maka akan lebih dihargai dan bisnis itu akan berjalan dengan baik juga tanpa adanya masalah. Dengan ini kita melakukan hal yang benar akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat karena sesuatu yang baik itulah yang akan menguntungkan baik bagi kita maupun bisnis yang kita miliki. Terus yang saya pelajari bagaimana menyelesaikan suatu dilema etika. Pertama, kita harus paham apa dilema etika yang kita rasakan dulu. Saat sudah paham, kita bisa memutuskan mana yang perlu dipertahankan, mana yang harus kita sudahi. Lebih meyakinkan diri untuk melakukan perubahan, introspeksi diri, juga melakukan jalan keluar dari dilema etika. Kita tidak merasakan lagi sekarang. Belajar dari kesalahan dan kegagalan kita dalam melakukan suatu urusan, agar ke depan kita tidak lagi mengulang hal yang sama. Bisa juga dilema akan hal yang bahkan tidak menguntungkan apa-apa untuk kita. Jadi kita putuskan untuk membuangnya dan pikirkan kita. Memulai dengan hal yang lebih yakin akan positif yang bagi kita maupun orang lain. Hal terakhir ialah tidak ragu untuk terus mencoba hal dan terus belajar dari kesalahan. Terus yang pada chapter 2 saya mempelajari apa artinya melakukan hal yang benar dalam bisnis Anda. Arti dari melakukan hal yang baik, menurut saya, sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan norma. Kita anggap sesuatu itu sudah benar bagi kita maupun orang lain. Melakukan sesuatu dalam lingkungan bisnis sangatlah penting bagi kehidupan. Tentu saja membuat bisnis kita menjadi lebih baik dan akan dengan mudahnya menjadi maju karena kita dapat mendapatkan kepercayaan lebih oleh pelanggan maupun orang lain. Seperti di dalam perusahaan itu kita saling menghormati akan membuat suatu perusahaan berjalan dengan nyaman dan karyawan pun melakukan pekerjaan dengan tulus dan baik untuk perusahaan kita sehingga akan membuat perusahaan kita akan menjadi lebih maju. Jadi kita harus lebih mencerminkan sesuatu yang baik karena melakukan sesuatu yang baik akan bermanfaat bagi kita terutama bagi lingkungan bisnis maupun orang lain. Terus bagaimana cara kita menyelesaikan dilema etika melalui aturan emas? Sudah dijelaskan di buku mengenai dilema etika, ada beberapa tahap, yaitu mengenali jenis konflik yang dihadapi, dan kemudian memilih prinsip penyelesaian berdasarkan jenis konflik tersebut. Berkaitan dengan Golden Rule, pada persoalan memilih prinsip mengajarkan manusia bahwa apa yang kita buat pada orang lain, suatu saat akan diperbuat kembali kepada kita. Dengan menggunakan Golden Rule, untuk penyelesaian dilema etika membuat kita hanya bertitik tumpu pada perbuatan baik, karena tentu saja berdampak untuk etika bisnis kita. Saat kita mengayomi orang lain dengan baik, orang lain akan merasakan dan memberikan respon positif pada bisnis kita. Begitulah cara kerja Golden Rule secara positif untuk menyelesaikan dilema etika yang kita rasakan pada saat berbisnis. Itu saja, Pak. Oke, Ryan. Miftah Khairina. Suara Miftah.
Tidak kedengaran suaranya Miftah. No sound. Belum ada suara. Pakai apa kamu? Pakai headset? Belum ada suara. Kita geser dulu ke yang lain. Ya, cek lagi. Sri Wahyuni tadi sudah oke suaranya? Nah, coba tadi kamu lanjutkan nih, belum sempurna tadi Sri. Dari chapter 1 dan chapter 2 saya mempelajari arti etika yaitu bagaimana seseorang mencoba menjalani hidup mereka sesuai dengan standar perilaku benar atau salahnya, baik dalam cara berpikir, berperilaku terhadap orang lain. Kemudian, teori etika lebih mengarah ke filosofi. Yang pertama, ada etika kebajikan, yakni hidup untuk mencapai cita-cita yang jelas. Yang kedua, ada utilitarianisme, yaitu etika untuk kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, ada etika universal, yaitu prinsip universal tertentu harus berlaku untuk semua penilaian etis. Contohnya seperti jangan pernah membunuh, mencuri, atau berbohong. Kemudian ada dilema etika, yakni bagaimana seseorang memutuskan sesuatu konflik. Dalam menyelesaikan dilema tersebut ada langkahnya. Yang pertama yaitu menganalisis konsekuensinya. Yang pertama, mempertimbangkan jangka panjang dan pendeknya. Yang kedua, mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Kemudian ada langkah kedua, yaitu menganalisis tindakannya. Apakah seseorang melakukan keputusan tersebut jujur, adil, atau setara. Langkah ketiga, yaitu membuat sebuah keputusan. Bagaimana hasil keputusan yang diputuskan oleh seseorang. Kemudian definisi etika dalam Islam. Dalam bahasa Arab, etika atau akhlak disebut dengan al-khuluq dan bentuk jamaknya adalah al-akhlak. Janganlah di mute dulu. Lanjut. Oh, di tempat Sri mana ya? Yang dalam bentuk jamaknya adalah al-akhlak, yang artinya usaha manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik, mulia, dan utama. Kemudian landasan etika Islam. Dalam skema Islam, ketaatan pada kode moral dan perilaku etis merupakan bagian dari iman seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam Islam, etika adalah landasan keimanan yang dalam kemakmuran masyarakat dan taraf hidup individu seseorang. Pedoman etika Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ada juga penerapan etika bisnis, 4 rasionalisasi menurut Saul Generman. Yang pertama, dalam menilai seseorang etis atau tidaknya. Yang pertama yaitu kepercayaan bahwa aktivitasnya masih dalam batas etika dan hukum yang wajar. Yang kedua ada tindakan tersebut untuk kepentingan individu sendiri. Yang ketiga, kepercayaan bahwa yang dilakukannya itu masih aman. Yang keempat, kepercayaan seseorang bahwa perusahaan tersebut akan melindunginya. Kemudian ada juga golden rule atau aturan emas yang berbunyi perlakukanlah seseorang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka diperlakukan oleh orang lain dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang tersebut dengan baik. Udah Pak, itu aja. Oke. Miftah, gimana? Sudah ada suaranya?
Belum ada. Cek 1, 2, Miftah. Ini ada problem di speaker ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Lailatul Qadri. Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk apa kita mempelajari etik. Etik itu adalah tentang benar dan salah. Jadi di dalam etik itu ada golden rule. Golden rule tersebut menjelaskan bahwa bagaimana kita memperlakukan orang seperti apa yang kita ingin orang lain ingin seperti apa kita ingin orang lain memperlakukan kita. Jadi di sini menjelaskan bahwa jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka lakukanlah hal yang terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dinilai tidak beretika, tapi dalam keadaan terancam atau untuk kebaikan dapat dinilai baik, yaitu berbohong untuk kebaikan. Yang kedua ada membunuh atau melukai seseorang untuk saat kita berada dalam ancaman. Selanjutnya ada bagaimana kita menyelesaikan suatu dilema etika. Yang pertama kita menganalisis konsekuensinya, yaitu apakah konsekuensi tersebut akan berjangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua adalah analisis tindakan, yaitu pertimbangkan semua opsi dari perspektif yang berbeda-beda. Yang terakhir ada membuat keputusan setelah mempertimbangkan konsekuensi dan menganalisis tindakannya, maka kita akan mendapatkan keputusan yang telah kita observasi tadi. Selanjutnya saya akan menyebutkan perilaku yang tidak etik dari teori Saul Gellerman. Yang pertama adalah tindakan yang dirasa tindakan perilaku yang tidak etis tapi masih dianggap dalam batas wajar. Yang kedua adalah perilaku yang tidak etis tapi dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, kepercayaan bahwa tindakan tersebut tidak akan ketahuan atau masih dinilai aman. Yang terakhir adalah untuk membantu perusahaan dan perusahaan akan melindungi pihak yang terlibat. Itu saja? Ya, Pak. Oke. Ova Yasmina. Pak, jadi dari chapter 1 dan chapter 2 yang sudah saya pelajari adalah diantaranya mengenai etika itu sendiri merupakan sebuah pembelajaran ilmu yang mempelajari tentang benar atau salah. Nah, dalam mempelajari etik ini ada yang namanya bagaimana karakter seseorang itu terbentuk. Nah, karakter seseorang itu terbentuk dari lingkungannya, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya, misalnya gurunya, teman-temannya. Kemudian si etika yang dimiliki oleh satu orang dan orang lainnya itu berbeda-beda karena faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya etika pada seseorang juga berbeda-beda satu sama lain. Nah, kemudian ada yang namanya the golden rule. Nah, di the golden rule ini kita harus berperilaku sebagaimana kita menginginkan orang lain memperlakukan sesuatu hal terhadap kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Nah, kemudian saya juga mempelajari tentang dilema etis, di mana dilema etis ini merupakan sebuah keadaan di mana kita harus memilih antara hal yang benar dengan atau hal yang benar yang lainnya. Jadi misalnya contoh yang di buku adalah misalnya kita membunuh, tapi kita membunuh itu untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman. Sebenarnya membunuh itu kan secara simple truth-nya dia adalah suatu hal yang
membunuh itu suatu hal yang salah. Namun ketika kita membunuh orang untuk menyelamatkan diri kita sendiri, itu belum tentu menjadi suatu hal yang salah. Memang salah. Kita bisa tidak harus membunuh. Mungkin cuman melumpuhkan aja atau yang lainnya, intinya tidak sampai membunuh walaupun kita menyelamatkan diri sendiri. Kemudian ada di chapter 2 saya mempelajari tentang si etika tersebut. Etika tersebut bagaimana penerapannya dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, etika ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir. Saya kurang ingat detail sejarahnya seperti apa, tapi intinya dulu sebelum tahun 1960, etika dalam bisnis itu merupakan suatu hal yang tidak terlalu diperhatikan. Karena itu, bisnis pada saat itu identik dengan sesuatu hal yang merugikan orang banyak. Namun seiring perkembangan waktu, etika bisnis mengalami kemajuan. Dimulai dari adanya kurikulum etika bisnis dalam pembelajaran tentang manajemen, sampai sekarang terus berkembang, terus mengalami perkembangan. Nah, kemudian ada bagaimana kita menyelesaikan dilema etik yang ada. Bagaimana kita harus memilih antara suatu hal yang benar dan hal yang benar lainnya. Ada di sini resolution. Yang saya ingat dari resolution ini adalah kita harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan jangka pendeknya seperti apa. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kita harus memperhatikan dampak langsungnya seperti apa atau dampak yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan seperti apa. Kemudian ada membenarkan perilaku yang tidak etik. Nah, dalam membenarkan perilaku yang tidak etik ini, Saul Gellerman mengemukakan bahwa ada 4 kemungkinan yang paling sering orang lakukan mengapa orang-orang itu suka membenarkan suatu perilaku yang tidak etik. Yang pertama, mereka mengatakan pada dirinya sendiri bahwa perilaku tersebut sebenarnya bukanlah perilaku yang tidak etis. Dalam kata lain, mereka denial bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak etis. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa perilaku itu diharapkan dari mereka karena memiliki dampak yang baik untuk perusahaannya. Maka ketika mereka melakukan itu mungkin sebuah hal yang dia menganggap itu salah, namun ada kebaikan yang bisa dihasilkan dari apa yang dilakukan itu, walaupun itu salah. Nah, kemudian yang ketiga, mereka percaya bahwa tidak ada yang memperhatikan dan mereka tidak akan tertangkap. Mereka sadar itu salah, namun mereka tetap melakukan itu karena mereka tidak takut dengan konsekuensi yang ada. Kemudian yang keempat, mereka percaya bahwa perusahaan akan melindungi mereka jika tertangkap karena perilaku mereka yang baik untuk perusahaan. Di mana orang-orang ini percaya bahwa perusahaan tempat mereka bekerja ini akan melindungi mereka ketika sesuatu terjadi pada mereka. Saya kira itu saja yang dapat saya kemukakan untuk. Oke, baik. Ova. Jadi ini sudah azan. Yang belum ada 19 orang lagi, kita tunda ke minggu depan. Ya. Dari saya lihat ini banyak juga yang belum betul memahami tentang konsep etika, ya, terutama pemaknaannya. Ya, memang susah ya. Etika itu kan ada benang merah antara benar dan salah. Jadi ketika salah dipahami, maka salah pula penerapannya, ya. Terutama tentang konsep Islam. Jadi coba diulang kaji lagi, diputar kembali YouTube-nya, ya, didengar baik-baik apa maknanya. Ya. Kalau memang nanti masih ada perlu diskusi, kita diskusi sebelum kita lanjutkan ke chapter 3. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Oke, saya pikir
cukup ya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.